Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin pemirsa, sahabat yang kami hormati, alhamdulillah pada saat ini kita telah masuk kepada bulan Ramadan. Masuk dalam bulan Ramadan ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan betul untuk terus mengambil mengambil kesempatan ini untuk menambahi amal ibadah kita semuanya. Alhamdulillah, tentunya ini merupakan kesempatan luar biasa untuk kita selalu menambah amal kebaikan ini di bulan Ramadan yang mulia. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis, Kiai kita pernah dawuh dalam suatu hadis mengatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, sholat sunnah di bulan Ramadan, maka setiap sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap rakaat Allah akan memberikannya 1.500 kebaikan. Di samping itu, orang yang melaksanakan ibadah sholat di bulan Ramadan ini juga dibangun, di samping mendapatkan kebaikan, diberikan kebaikan 1.500 kebaikan, juga orang tersebut dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah atau istana di surga nanti, yaitu dari intan yakut yang berwarna merah. Di dalam rumah tersebut Allah menciptakan 70.000 pintu, yang mana setiap pintu itu ada emas. Tiangnya pintu tersebut adalah terbuat dari emas. Ini adalah salah satu kemuliaan-kemuliaan bagi siapa yang mengerjakan, bagi siapapun yang mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah dakwakan, "Lau ya'lamun nas", seandainya manusia ini tahu, begitu. Seandainya manusia ini tahu, ma fi syahri Ramadan min kulli khairin, seandainya manusia ini tahu apa yang ada di bulan Ramadan ini ada suatu kebaikan, la tamannat ummati, maka umatku ini akan meminta ayyakuna Ramadan sanatan, yaitu 1 tahun. Karena apa? Karena ada kemuliaan luar biasa di bulan Ramadan ini. Walau adina, seandainya Allah mengizinkan, yaitu langit dan bumi ini berbicara, memberikan pengetahuan kepada manusia, maka langit dan bumi ini akan memberikan saksi bagi orang yang berpuasa Ramadan ini adalah dengan surga, seperti itu. Maka sangat layak bagi kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menambah amal kebaikan kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Para sahabat dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu di bulan Ramadan, di samping kita ini ada kenikmatan luar biasa terkait dengan fadilah sholat, juga kita mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Ada apa dengan berpuasa ini? Seperti yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ayat tersebut menunjukkan bahwa memanggil orang-orang yang beriman yang pertama. Pertama adalah orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok orang-orang yang beriman? Tentunya yang dipanggil oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah untuk berpuasa. Karena banyak sekali orang-orang yang tidak menghiraukan perintah puasa ini. Padahal puasa ini adalah merupakan perkara wajib, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada umat-umat sebelum kalian semuanya, sebelum umat Nabi Muhammadin SAW ini juga Allah telah memberikan kewajiban untuk berpuasa. Apa tujuannya? Apa tujuannya kok kita ini diberikan disuruh berpuasa? Ini sebagai bentuk ujian kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, supaya kita ini menunjukkan bahwa kita ini adalah termasuk, kita ini bertakwa, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa korelasinya? Lalu apa? Kenapa kok ini Allah ini menganjurkan kita ini menjadi orang yang bertakwa? Karena di balik ketakwaan hambanya, di balik ketakwaan ini Allah telah menyiapkan suatu kemuliaan, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum, yaitu yang paling mulia di antara kalian semuanya. Sesungguhnya yang paling mulia dari antara semuanya, siapapun, bukan orang yang kaya, bukan pula orang-orang yang ahli ilmu, bukan orang yang pekerja keras, bukan orang yang sabar, bukan. Yang paling mulia menurut Allah itu adalah sesungguhnya orang yang paling mulia. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semuanya, yaitu hanyalah menurut Allah, indallahi, menurut Allah adalah atqakum, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi makna takwa di sini adalah sebagai bentuk kesiapan kita patuh kepada semua perintah-perintah Allah, juga menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali kita mendengar bahasa-bahasa yang telah disampaikan oleh Al-Quran, bahwasanya kita ini dituntun yang pertama untuk berpuasa sebagai bentuk takwa, sebagai bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita melaksanakan hal ini, maka Allah akan memberikan predikat kepada kita orang-orang yang mulia. Makanya di bulan Ramadan atau di bulan puasa seperti ini merupakan perjuangan bagi kita untuk mencapai kemenangan. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan di bulan Ramadan ini, kita semuanya diparingi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi kuat dalam melaksanakan amal-amal kewajiban dan kebaikan, diparingi sabar dan tabah dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, dalam mengisi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan qiyamul lail, dengan sholat tarawih, ya, dan juga tahajud, mungkin juga sholat witir dan sholat-sholat sunnah yang lain. Demikian juga kemudian kita melaksanakan kewajiban berpuasa, itu merupakan bentuk takwa. Ada juga kemudian diisi dengan tadarrus Al-Quran, karena diingatkan oleh para ulama bahwasanya pada bulan Ramadan ini juga Al-Quran diturunkan ke bumi ini kepada Kanjeng Nabi Muhammadin SAW. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita,
untuk sahabat-sahabat kita, khususnya kepada diri kami sendiri bersama keluarga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat atas nama pimpinan cabang, atas nama PC Majelis Dzikir dan Sholawat Rijal Ansor Kabupaten Malang, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan semua amal-amal kita ini di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tetap semangat dalam mengabdi kepada bangsa, negara, dan agama. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.